Hai guys, jadi kita mau berkenalan sama PT Fibernet. Dan mau tahu keseruan kita? Yuk ikuti kita terus ya. Brosur kita. Jadi di sini udah ada informasi soal layanan. Juga ada kantor cabang kita di seluruh Indonesia. Apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini mau wawancara sama Bu Dina untuk perusahaan Fibernet. Kita dari Universitas Amikom Yogyakarta, dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kita tuh mau nanya-nanya nih seputar Fibernet nih gimana sih gitu. Oke. Perkenalan juga, saya Dina Apriani, saya adalah branch manager dari PT Fiber Networks Indonesia. Jadi nama perusahaan kami adalah PT Fiber Networks Indonesia. Jadi Fiber Networks Indonesia, Fibernet adalah produknya. Gitu. Oke, itu sih mungkin kedatangan teman-teman di sini untuk mempertanyakan apa ya? Banyak sih, Banyak ya. Iya, kita kan kepo ya, Fibernet ini bergerak di bidang apa gitu. Oh, oke. Kalau bergerak dalam bidang apa, yang jelas perusahaan Fiber Networks Indonesia adalah salah satu perusahaan ISP yang ada di Indonesia yang membuka cabang ya, mungkin udah hampir di seluruh Indonesia juga. Kebetulan pusatnya ada di Tanjung Barat di Jakarta. Nah, di Jogja ini adalah salah satu branchnya. Gitu. Jadi kita adalah perusahaan ISP lah, yang memberikan solusi ICT ke klien seperti itu. Kalau cabangnya berarti banyak ya. Insya Allah sudah hampir semua sih. Yang lagi baru saja buka juga di Palu, di area Palu itu kita juga buka branch. Itu Lampung sudah. Mungkin Mataram, Bali, Bandung, saya sebutin semuanya di sini ada Cipete, Cilegon, Sukabumi, Bandung, Lampung, Medan, Makassar, Palangkaraya, Semarang. Kalau di area Jogja sendiri itu ada brand Semarang, ada brand Solo, Jogja sendiri, kemudian Bekasi, Pekanbaru, Aceh, Palu. Tadi yang saya sebutkan sudah masuk ternyata di sini. Banjarmasin, Mataram, Batam, Padang, Palembang, Surabaya, Bogor, Tangerang, sama Jakarta Timur. Nah, berarti udah cukup luas banget ya. Ya. Kita sudah hampir multinasional. Udah terkenal ya, orang-orang yang tahu Fibernet. Insya Allah apa ya. Mungkin kalau di pedalamannya, mungkin kalau di Jakartanya sendiri kita sudah cukup terkenal. Karena kita memang sudah memiliki infrastruktur sendiri untuk fiber optiknya. Seperti itu. Mungkin sebenarnya tadi bergerak di bidang apa? ISP ya? ISP, Internet Service Provider. Itu apa ISP tadi itu? Jadi di Indonesia itu untuk perusahaan-perusahaan ISP itu harus sudah memiliki izin penyelenggara gitu. Jadi makanya mungkin kalau disebutkan tadi kita termasuk dalam ISP, jadi Internet Service Provider, providernya internet di Indonesia. Oh, iya. Seperti itu.
service provider Yes, ISP. ISP yang memberikan ICT. ICT itu lebih ke information, communication, teknologi. Nah, seperti itu. Jadi kita kasih solusi ICT ke klien. Contohnya misalnya ke hotel, sekolahan, rumah sakit, gitu kan, kampus, gitu. Yang membutuhkan koneksi internet. Tapi kalau untuk produk-produk yang fibernet itunya tuh banyak ya? Atau cuma Kalau produknya sendiri, kalau di Jakarta hampir semua ada. Contohnya kayak broadband, itu di Jakarta ada, di Jabodetabek khususnya. Itu untuk produk broadband kita punya. Tapi kalau untuk di cabang regional atau selain di Jabodetabek, produk kita hanya dedicated saja. Kalau untuk produk internetnya. Tapi kita juga ada colocation, kita juga ada mungkin VPS kayak gitu. Tapi lebih kita bundling ya. Jadi klien misalnya langganan internet, nah itu juga sudah include VPS-nya atau colocation-nya seperti itu. kalau untuk sistem kerja yang fibernet ini kayak gimana ya? Kalau sistem kerjanya yang jelas kita adalah sebuah perusahaan internet gitu kan, misalnya memenuhi kebutuhan internet di kliennya. Jadi misalnya kita bisa mendelivery internet dimanapun yang membutuhkan internet. Contohnya ya kayak kampus ya, kampus itu butuh banget bahkan besar. Mungkin sudah kapasitasnya sudah gig ya, sudah giga. Atau mungkin sekolahan yang sekarang memang sudah ada ujian online lah kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sistemnya misalnya contoh sekolah ya mau berlangganan internet dengan kami, ya sudah kita registrasi, kita aktifasi di pelanggan. Nanti setelah aktivasi kita sudah taruh kita aktifkan routernya ya, routernya kita aktifkan, modemnya kita pasangkan, kita sudah aktif, nanti kita sudah berhubungan sama Jakarta, karena kantor Jakarta yang bakal menyeting untuk settingan IP gitu kan, itu bisa menerima internetnya. Berarti sistemnya ini bisa dari jarak jauh, Yes, jarak bisa. Kalau jarak dekatnya mungkin pemasangan perangkatnya aja. Nanti kalau perangkatnya sudah dipasangkan, nanti tinggal koordinasi sama pusat. Berarti fibernet ini punya aplikasi yang dimana kalau si penggunanya ini ada problem nih, berarti kan dia melalui aplikasi itu, terus pihak dari cabang ini visiting gitu ya? Iya, jadi bukan aplikasi sih. Kalau kita biasanya via chat aja, cukup via chat. Mungkin kalau di beberapa perusahaan ISP lainnya mungkin via tiket di web. Tapi kalau kami enggak. Kami bisa lewat WA, kami bisa lewat Telegram. Jadi nanti tinggal kontak aja. Biasanya kontaknya ke salesnya, gitu tuh. Kontaknya ke sales. Ini kenapa ya internetnya gitu, mohon dicek kayak gitu nanti. Atau kita biasanya buat sebuah grup di mana di situ ada fibernet dengan pelanggan gitu. Jadi misalnya klien komplain nih di grup itu, ya berarti kan semua lihat gitu. Nanti sama NOC pusat biasanya, oh ya kita cek, oh ternyata tidak ada masalah di link kita, kemungkinan di lokasi. Nah biasanya gitu, biasanya first solusi pertama biasanya kita restart modemnya. Kalau kita restart modemnya tidak solve, biasanya kita ada yang namanya engineering on site. Kita kirim teknisi ke klien tersebut untuk ngecek, ini kenapa nih, siapa tahu listriknya mati. Kadang ada yang sebelum kita dikontak tiba-tiba kita sudah punya, kita kan punya early warning system namanya. Jadi monitoring technical support itu ketika lampunya merah, itu berarti di klien mati koneksi internetnya. Jadi kalau koneksi internetnya mati, biasanya kita udah kontak klien. Berarti dia terdeteksi dari sejak dini. Jadi kita tahu, ini kenapa? Oh ternyata mati lampu. Gitu. Biasanya, oh ya udah kalau mati lampu. Misalnya ini kok mati, baru dirasa nih sama klien. Oh iya nih, ini kok mati. Gitu. Kita biasanya baru kita cek gitu. Fibernetnya ada yang buat kayak, kan kalau yang tadi Ibu bilang itu melalui WA sama Telegram gitu. Kalau itu perencanaan fibernet ini ada nggak buat aplikasi yang dimana tuh kayak ngelayanin semua apa namanya itu kayak layanannya gitu? Oh. Ya, layanan kayak bisa untuk komplain, bisa untuk kayak dicari tahu info-info tentang fibernet gitu. Kita biasanya kalau cari informasi biasanya lewat web sih. Gitu. Jadi lewat web.
Kalau untuk informasi produk, biasanya di web itu kita sudah ada staff yang memang menjawab. Misalnya ada calon klien nih tanya, ini daerah sini sudah tercover belum ya? Nah itu kita lewat web, by web sih. Tapi kalau untuk aplikasi yang untuk pelanggan, kita biasanya nawarin aplikasi seperti itu lebih ke kita punya satu aplikasi yang memang khusus untuk hotel, namanya Fibernet Hospitality. Itu kita sudah punya sih. Nah itu biasanya klien-klien hotel suka pakai aplikasi itu. Gitu. Tahu apa yang jadi pembeda Fibernet ini dibanding dengan kompetitor yang lainnya? Oke, berarti diferensialnya itunya ya. Jadi pembedanya kalau kita lebih di problem solvingnya sih. Jadi mungkin kalau di ISP lain atau kantor ISP lain itu biasanya kalau ada komplain, handling komplainnya lebih bikin tiket dulu, ya kan, di web, buka web dulu dan lain. Padahal kan yang namanya internet sudah mati di klien, biasanya kalau udah, aduh, pakai bikin tiket dulu lah, ini dulu lah. Kita enggak, kita biasanya punya grup dengan pelanggan. Jadi grupnya itu biasanya by WA atau by Telegram. Itu tergantung kemauan pelanggan. Jadi misalnya kita tawarkan pada saat sudah jadi pelanggan, kita mau buatkan grup nih untuk kalau ada trouble misalnya, dia bilang Telegram aja, karena ada beberapa orang yang memang sudah terbiasa pakai tele sama yang terbiasa pakai WhatsApp seperti itu. Nah nanti di dalam grup itu biasanya kita semua masuk dari berbagai divisi, misalnya divisi support pasti masuk ya kan, karena komplain. Terus nanti divisi salesnya adalah si sales yang meng-closing klien itu, karena dia yang pertama kali berhubungan dengan klien. Kemudian ada CRO di situ, di grup itu. Nah nanti ketika klien sudah mempertanyakan ya kan, kenapa koneksinya nggak bisa nih gitu, biasanya nanti ada cek customer service pusat ya, itu biasanya langsung balas, oke, kami cek dulu. Misalnya pada saat dicek dan kasih panduan untuk beberapa problem solvingnya, misalnya modem di restart dan lain-lain ternyata tidak solve, kita punya yang namanya engineering on-site. Mungkin engineering on-site lebih biasa disebut EOS. Nah, si EOS ini biasanya nggak dimiliki di semua ISP gitu. Jadi itulah pembeda kami. Jadi kami begitu ternyata harus ada kunjungan, walaupun itu sudah di luar jam kerja, biasanya kami bisa jadwalkan. Berarti problem solving ini contoh keuntungan yang ditawarin ke pelanggan ya? Iya, betul. Ya keuntungan yang lain kita kalau untuk klien hotel, yaitu tadi yang saya bilang, kami punya yang namanya aplikasi Fibernet Hospitality. Gitu. Nah, VHOS kita sebutnya. VHOS ini bisa digunakan di hotel gitu, karena dia terintegrasi dengan sistem hotelnya seperti itu. Terus ini kan perkembangan ISP kan saat ini kan sudah jadi suatu kebutuhan ya. Iya, dan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Iya, betul. Keberadaannya kalau sekarang kan udah jadi kebutuhan. Iya. Nah kalau menurut Ibu ini perkembangan ISP ini pada zaman sekarang itu gimana ya? Yang jelas amat sangat cepat banget, banyak banget juga mungkin kompetitor-kompetitor yang sudah mulai menyadari bahwa salah satu bisnis ya kan yang mungkin menjanjikan juga sekarang di bisnis internet, karena hampir seluruh lini masyarakat itu menggunakan internet gitu. Misalnya Instagram, TikTok, apalagi sekarang TikTok ya. TikTok itu kan sekarang menjadi sebuah aplikasi atau ini yang membuat orang tuh bisa menjadi kaya, miliuner kayak gitu kan. Nah, itu kan juga butuh koneksi internet, ya kan? Apalagi yang mungkin live TikTok. Nah, makanya kenapa kita bisa bertahan sampai sekarang itu pada saat pandemi pun kami adalah salah satu perusahaan yang paling bertahan. Masa pandemi kami satu-satunya perusahaan yang tidak melakukan pemecatan, karena memang mau nggak mau, suka atau tidak suka, walaupun kita di work from home gitu ya kan, terus work from school ya kan, anak-anak juga sekolah di rumah gitu kan, itu menggunakan internet. Nah disitulah perusahaan kami bertahan seperti itu. Jadi perkembangannya amat sangat pesat dan memang
sekarang apapun itu pasti butuh internet gitu. Itu sih. Ada lagi? Mungkin itu aja sih. Jadi ya intinya Fibernet ini yang kayak Ibu Dina jelaskan tadi ya kira-kira kayak gitulah Fibernet Network Indonesia. Jadi sekian seputar informasi tentang Fiber Network Indonesia berkaitan dengan perkembangan teknologi juga pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ya, Dina makasih nih sama-sama sudah. dan rekan saya juga. Ini yang di belakang kamera nih. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Fiber. Gimana? Kita lebih kayak realnya, jadi kita lebih memfungsikan langsung aja chat ya. Ini pembeda dari komputer lainnya kalau misalnya ya. Komputer. Oke. Hai guys, halo. Lu ngapain sih?
Ternyata yang benar dong duduknya. It's a teenage